Hai semuanya, pernah nggak kalian lihat orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi hobinya jajan mulu? Atau mungkin kenal seseorang yang kalau gajian langsung traktir teman-temannya, beli barang-barang mahal, padahal akhir bulan udah mulai ngutang ke sana-sini? Sementara di sisi lain, ada orang kaya yang penghasilannya jauh lebih besar, tapi kalau belanja mikirnya berhari-hari, bahkan lebih perhitungan dari orang yang uangnya ngepas. Fenomena ini tuh sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari. Orang dengan penghasilan pas-pasan sering terlihat lebih royal dibanding orang yang udah mapan secara finansial. Kok bisa? Bukannya seharusnya yang lebih banyak uangnya juga lebih sering belanja dan traktiran? Kenapa justru yang uangnya pas-pasan sering lebih jor-joran dalam pengeluaran? Nah, ini yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Pertama, kita harus pahami dulu apa yang terjadi di kepala seseorang saat dia punya uang. Orang miskin dan orang kaya itu punya pola pikir yang beda banget dalam melihat uang. Kebanyakan, buat orang miskin, uang itu sesuatu yang harus dinikmati sekarang. Karena mereka nggak yakin besok masih punya atau enggak. Jadi, ketika mereka dapat uang, mindsetnya bukan gimana cara melipat gandakan, tapi gimana cara menikmati sebelum hilang. Misalnya, ada orang yang baru dapat gaji. Uang itu langsung dialokasikan buat hal-hal yang bisa bikin dia merasa lebih baik dalam jangka pendek, seperti beli makanan enak, traktir teman, beli baju baru, atau upgrade gadget. Ada rasa mumpung ada uang yang bikin mereka pengen menikmati hidup sekarang juga. Ini yang disebut scarcity mindset, alias pola pikir kelangkaan. Scarcity mindset ini bikin orang lebih fokus ke kebutuhan jangka pendek daripada jangka panjang. Kenapa? Karena otak mereka selalu dalam mode bertahan hidup. Beda dengan orang yang udah punya kestabilan finansial, mereka bisa mikir lebih jauh ke depan, karena mereka nggak harus pusing soal uang dalam jangka pendek. Bayangin kalau ada seseorang yang cuma punya uang cukup buat makan seminggu ke depan. Apa yang bakal jadi fokus utama mereka? Pasti lebih ke, gimana caranya aku bisa makan minggu ini, daripada mikirin investasi buat 5 tahun ke depan. Inilah kenapa orang dengan penghasilan kecil cenderung lebih boros, karena mereka lebih memprioritaskan kesenangan yang bisa langsung dirasakan sekarang. Lalu, ada faktor lain yang bikin orang miskin lebih royal, yaitu dorongan sosial. Banyak orang dengan kondisi finansial terbatas justru punya tekanan sosial yang lebih tinggi untuk terlihat sukses. Mereka nggak mau dianggap miskin, nggak mau kelihatan susah. Jadi mereka rela mengeluarkan uang lebih banyak buat hal-hal yang kelihatan wah. Misalnya mereka rela beli HP mahal meskipun cicilan, biar nggak dicap ketinggalan zaman. Mereka juga lebih sering mentraktir biar dibilang nggak pelit. Atau tetap nongkrong di kafe mahal walaupun uangnya mepet. Ini beda banget sama orang kaya, yang justru lebih santai dan gak perlu pembuktian ke siapa-siapa. Mereka gak perlu nunjukin kalau mereka punya uang, karena mereka udah nyaman dengan kondisi mereka. Makanya, gak heran kalau kita sering lihat orang yang hartanya miliaran, tapi gayanya tetap sederhana. Mereka ngerti bahwa kekayaan itu bukan soal tampilan, tapi soal aset yang terus berkembang. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan finansial. Banyak orang dengan penghasilan kecil nggak pernah diajarin cara mengelola uang dengan baik. Mereka tahunya kalau punya uang ya dipakai, bukan diinvestasikan atau dikelola. Mereka nggak terbiasa dengan konsep budgeting, tabungan, atau investasi. Yang mereka tahu, uang harus segera digunakan sebelum hilang. Sementara orang kaya, mereka sudah terbiasa dengan konsep pengelolaan uang. Mereka tahu kapan harus berhemat, kapan harus investasi, dan kapan harus menikmati hasil kerja mereka. Mereka nggak gampang tergoda buat belanja impulsif, karena mereka punya rencana keuangan yang jelas. Selain itu, ada juga faktor emosional yang memengaruhi pola belanja orang miskin. Banyak orang yang hidup dengan tekanan finansial tinggi cenderung mencari pelarian dalam bentuk konsumsi. Misalnya, mereka stres karena kerjaan, lalu memilih buat belanja sebagai bentuk self-reward. Ini yang disebut dengan emotional spending, alias belanja berdasarkan emosi, bukan kebutuhan. Emotional spending ini sering banget kejadian tanpa disadari. Misalnya, ada seseorang yang merasa hidupnya berat karena gaji kecil dan biaya hidup tinggi. Biar merasa lebih baik, dia beli sesuatu yang bikin dia senang, entah itu makanan enak, barang branded, atau hiburan lain. Padahal, setelah itu dia malah makin stres karena uangnya habis. Ini seperti lingkaran setan yang nggak ada habisnya. Nah, kalau kita lihat semua faktor tadi, scarcity mindset, tekanan sosial, kurangnya pendidikan finansial, dan emotional spending. Semuanya jadi alasan kenapa orang miskin sering lebih royal dibanding orang kaya. Tapi, apakah ini berarti mereka nggak bisa berubah?
Tentu aja bisa. Semua kebiasaan finansial itu bisa dilatih dan diubah pelan-pelan. Salah satunya dengan mulai menyadari kebiasaan pengeluaran yang kurang sehat, belajar cara mengelola uang dengan lebih baik, dan mengubah mindset dari sekadar menghabiskan uang menjadi memanfaatkan uang dengan lebih cerdas. Misalnya, daripada setiap kali stres langsung belanja buat self-reward, bisa mulai mencari alternatif lain seperti jalan-jalan murah, olahraga, atau melakukan hobi yang nggak menguras dompet. Selain itu, bisa juga mulai dengan konsep budgeting sederhana. Misalnya, dari setiap gaji yang diterima, pisahkan sedikit untuk tabungan sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Dengan cara ini, kita bisa mulai melatih diri untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan. Yang paling penting adalah memahami bahwa uang itu bukan musuh, tapi alat. Kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak, uang bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih stabil dan tenang. Jadi, kalau kalian sering lihat orang yang penghasilannya kecil tapi boros, sekarang kalian tahu kenapa. Semua itu bukan semata-mata soal jumlah uangnya, tapi lebih ke cara berpikir dan kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Dan buat kalian yang mungkin merasa relate dengan kondisi ini, jangan berkecil hati. Mengubah kebiasaan finansial itu nggak harus langsung drastis. Pelan-pelan aja, yang penting konsisten. Karena pada akhirnya, bukan seberapa besar penghasilan kita yang menentukan kesejahteraan finansial, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Semoga video ini bisa jadi bahan refleksi, dan siapa tahu bisa jadi titik awal buat kita semua untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan. Karena ingat, tujuan utama bukan cuma punya banyak uang, tapi juga hidup tenang dan bebas dari stres finansial. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang sadar soal keuangan. See you di next video.